Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Gusti Arliani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 kategori 2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 24040 11 30 708. Saya mengajar di SMPN 1 Martapura, Kabupaten Banjar. Hari ini Kamis 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 9 dengan materi upaya meningkatkan Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, dan Al-Qadir dengan menggunakan model discovery learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan dan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi kembali anak-anak. Apa kabar hari ini? Sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin kita pembelajarannya lebih bersemangat. Jadi kita ingin melakukan bersama-sama tepuk semangat. Bisa? Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ibu contohkan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen kalian dulu. Ibu ingin mengetahui, siapa tahu ada murid Ibu yang enggak hadir, mungkin sakit atau apalah. Ibu langsung ya yang tidak hadirnya saja. Ada yang murid Ibu yang hari ini tidak hadir, Nak? Sarah Amelia sakit, izin? Sakit. Siapa lagi, Nak? Melisa sakit? Sakit terus? Subahan sakit, izin? Garing sakit sama. Siapa lagi? Eki sakit, izin? Ada keterangan? Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin karena ini ada musim kebanjiran, siapa tahu kita nggak tahu naklana. Jadi kita berdoa aja semoga semuanya mendapatkan hikmah atau yang terbaik, tidak ada lagi hujan yang bisa membawa dampak untuk kalian pada saat ingin sekolah menuntut ilmu. Ada lagi yang tidak hadir atau habis semuanya? Iya, alhamdulillah. Nah, seperti biasa pada saat kita pembelajaran, Ibu ingin agar pembelajaran kita berlangsung dengan hikmat, dengan lancar. Kita baca doa bersama. Sekarang kita baca doanya sama-sama, bisa dibimbing oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya hadir? Iya, kita baca doa sama-sama. 1, 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bisa diterima dengan lancar juga. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek dulu tentang kerapian pakaiannya, posisi duduknya, apakah sudah merasa enak, demikian. Karena itu nanti akan membawa pengaruh pada saat kita duduknya tidak enak, akan tidak mudah menerima pelajaran karena akan sedikit gelisah.
sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin tanya apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Iya, alhamdulillah harus walaupun sedikit. Kenapa? Itu nanti akan memberi energi untuk bagian kita semuanya agar tidak mengantuk pada saat menerima pelajaran. Nah, sebelum Ibu memberi atau menjelaskan materi hari ini, Ibu ingin dulu materi hari ini yang ingin Ibu sampaikan itu adalah tentang Asmaul Husna. Sekarang Ibu ingin tahu nih, pengetahuan awal anak-anak Ibu semuanya mungkin sudah pernah belajar dulu pada saat di kelas 6 atau SD. Ada yang tahu nggak nih, kira-kira Asmaul Husna itu artinya apa ya? Iya betul, sifat-sifat Allah. Ada yang mau bisa melengkapi? Husna artinya? Iya betul, berarti kalau digabung? Iya betul sekali, sifat-sifat Allah yang baik. Ada yang tahu lagi anak Ibu kira-kira jumlah Asmaul Husna ada berapa? Iya betul, 99. Nah hari ini nggak mungkin Ibu membahas semuanya ke 99-nya, tapi cuman ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah itu juga sangat berhubungan nanti dengan sikap kita dalam kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat ataupun sekolah, yaitu al-alim. Seperti sekarang pian al-alim itu sama dengan pian menerapkan sifat al-alim. Al-alim artinya iya betul, mengetahui. Dengan pian sekarang pergi ke sekolah tujuannya supaya pintar, supaya dapat ilmu. Kalau pian dengan cara sekolah, kita insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat. Apalagi jika pian nanti mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh para guru-guru kalian dengan baik dan benar. Insya Allah seandainya kalau sekarang tidak ngerti, suatu hari yang namanya ilmu itu pasti akan bermanfaat. Selama etika pian dengan seorang guru, mau itu guru senior atau junior, itu ada adabnya, ada etikanya. Nah itu namanya al-alim. Kalau pian mengetahui sifat al-alim, pian tidak akan berani bersifat tidak baik kepada seorang guru, karena yang namanya guru ini adalah pengganti orang tua di sekolah. Itu al-alim. Yang kedua adalah asyami'. Maha mendengar. Kalau kita menerapkan sifat asyami', kita berada dimanapun, walaupun tidak ada orang yang mendengar, kita akan selalu menjaga tutur kata. Kenapa? Kita menerapkan sifat asyami, walaupun tidak ada manusia, artinya ada Allah Ta'ala yang maha mendengar. Maka kita akan membatasi ucapan. Kita tidak akan berani berkata-kata kasar kepada seseorang ataupun kepada teman, karena kita tadi asyami artinya walaupun tidak ada orang, nanti suatu hari kata-kata itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah terus yang kedua adalah tadi sudah al-alim, asyami. Terus yang ketiga adalah al-bashir, maha melihat. Kita diberi Allah Ta'ala rezeki mata. Jangan gunakan mata untuk melihat sesuatu yang tidak pantas atau buruk. Mata ini nanti semuanya di akhirat akan ditutup, dikunci. Masya Allah, itu namanya ujian. Maklah sabar. Nah pada saat itu juga mungkin beliau itu ya sudahlah, jangan ditiru. Artinya karena beliau tidak tahu apakah yang beliau lakukan mengganggu orang lain atau tidak. Nah jadi kita kembali ke materi al-bashir, maha melihat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap kita. Walaupun tidak ada seseorang yang melihat, itu suatu nanti akan sampai kepada orang lain, akan tahu. Kenapa? Allah Ta'ala itu beliau mempunyai sifat Asmaul Husna yang maha lengkap. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu membatasi sifat kita. Jadi al-bashir, dimanapun berada, mau ada orang lain atau tidak, kita akan menjaga sikap kita. Kenapa? Dengan menjaga sikap kita, insya Allah tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan berkata kasar, karena kita mengerti, berarti apa yang kita lakukan ini tidak baik bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain dalam hubungan nanti sebagai saudara seiman muslim ataupun dengan orang non muslim. Yang terakhir adalah al-khabir, artinya, nah ini yang paling penting, maha waspada atau maha teliti. Kenapa kita perlu teliti sebagai umat muslim atau manusia? Kita juga perlu teliti. Nah kenapa? Sangat penting kalau kita berpikir maha waspada atau berhati-hati.
Kalau kita sembarangan, seandainya naklah murid ibu nanti punya teman tapi tidak meneliti terlebih dulu, tidak waspada, lalu pian berteman dengan seseorang yang kurang baik, misalnya dengan seorang pencuri, walaupun pian tidak mencuri tapi teman pian mencuri, maka pian bisa kena imbasnya. Nah sama, makanya seseorang itu akan berperilaku baik itu ditentukan bukan hanya oleh pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, pendidikan sekolah. Nah jadi ilmu bisa didapat dari manapun, dari berbagai sumber ya. Jadi bisa dari HP, bisa dari buku, bisa dari internet, apapun selama itu ilmu yang baik, yang bisa bisa membawa kita kepada kebaikan. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Jadi insya Allah bisa dimengerti bahwa Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat atau nama-nama Allah yang baiklah. Nah sebelum seterusnya Ibu ingin menyampaikan tentang kompetensi dasar apa yang ingin Ibu capai pada dalam materi Asmaul Husna ini. Nah yang pertama adalah meyakini bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah maha mengetahui, maha mendengar dan maha melihat. Nah, jadi bahwa kita yakin Allah itu adalah maha mengetahui. Buktinya dimanapun kita berada, kita akan selalu merasa dipantau atau terpantau. Maka kita akan membatasi sikap kita. Dimanapun kita berada, kita seakan-akan diawasi oleh seseorang. Walaupun orang tidak ada yang melihat. Seandainya kita menemukan suatu benda kayak dompet, uang yang bukan hak milik kita, itu boleh diambil, tetapi bukan untuk dipakai. Pian kembalikan, bisa pian umumkan, misalnya naklah ke masjid, ke musola dengan tujuan barang yang hilang, jadi bukan untuk dimanfaatkan. Karena itu bukan hak kita, karena ada Allah Ta'ala yang maha melihat. Seandainya kita memakai, itu nanti siapa tahu yang kehilangan itu adalah anak yatim piatu dan dia tidak rela, tidak ikhlas, maka kita akan berdosa memakai hak yang bukan punya kita lah. Itu yang pertama KD Ibu. Terus yang kedua adalah menghayati perilaku percaya diri, tekun dan teliti dan kerja keras sebagai implementasi. Apa itu implementasi pintar? Implementasi artinya penerapan. Nah kita mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus bisa menerapkan hukum-hukum Islam. Jangan mencuri, misalnya kita tahu naklah mencuri itu tidak baik, menyakiti, menjolimi orang tidak baik, maka kita harus menghindari hal seperti itu. Juga termasuk bullying yang lewat kata-kata, itu verbal, itu lebih sakit dibandingkan bullying dengan kena badan. Kenapa? Karena kalau badan dilukai itu bisa sembuh, tapi kalau bullying dengan verbal, pian disebuti orang, udah gemuk, hitam, pendek lagi. Pian merasa bercanda, tapi dia yang mendengar sampai kiamat kadang kamu lupakan. Kenapa? Karena bullying dengan kata-kata itu lebih pedas daripada yang di badan. Itu akibatnya, makanya anaknya di sekolah kita sering kali menerapkan tidak ada bullying. Karena yang banyak kadang-kadang yang di luar Islam, mereka bunuh diri dengan gampangnya cuman karena dibullying. Misalnya yang tadinya terkenal, begitu tidak terkenal lagi, akhirnya depresi, stres, dia imannya juga tidak punya iman yang kuat, misalnya di luar agama Islam atau gimana, akhirnya dengan gampangnya bunuh diri. Nah tapi kalau kita punya pondasi yang kuat, kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan yang maha membantu, maka kita insya Allah menguatkan diri. Seberat-berat masalah pasti ada solusinya, selama kalau kita membicarakannya dengan orang lain, tidak memendam. Biasanya sih setahu Ibu yaknya di TV atau di kasus-kasus terjadinya pembunuhan atau bunuh diri, intinya bunuh diri, mereka mengakhiri hidup tuh karena mereka tertekan, mereka tidak mengeluarkan apa yang dirasakan. Jadi terus-terusan dibullying, disambati orang, akhirnya dia jiwanya kayak drop naklah. Nah jadi akhirnya satu-satunya mungkin aku kada berguna lagi, ya sudah, aku sudah mati aja. Nah kalau seandainya mati atau bunuh diri itu masuk surga, banyak orang bunuh diri. Begitu masalah selesai, begitu mati selesai, tidak, justru kita akan masuk ke neraka mungkin. Kenapa? Karena kita menolak yang seharusnya kita belum sampai mati kita mendahului qada dan qadar Allah, itu malah naklah bisa masuk neraka. Bisa kenapa?
Karena itu tadi tidak sesuai dengan iradatnya atau qada dan qadarnya Allah. Yang seharusnya dia belum mati, tapi karena dia tidak bisa lagi menjalani hidupnya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah itu makanya anaklah yang jadi ibu sering kali ibu ingatkan, jangan coba-coba bermain cinta-cintaan. Apalagi Pak Ibu ngerti pada masa-masa seperti bagian pian ini, masa-masanya ingin diperhatikan, ingin disayangi. Kalau cuman sekedar teman untuk curhat boleh, tapi nggak boleh berduaan juga. Kenapa? Karena itu kalau sudah berduaan itu sama orang ketiganya setan. Tuh kan dalam agama kita nggak ada yang namanya istilah pacaran. Yang ada cuman ta'aruf, perkenalan. Itu pun juga tidak boleh berduaan, harus didampingi oleh kakak atau siapa. Jangan berduaan karena itu nanti orang ketiganya setan. Nah jadi Asmaul Husna ini apabila kita terapkan, kita akan insya Allah membatasi diri bagaimana agar perilaku kita tidak bertentangan dengan agama kita, Islam, juga dengan Asmaul Husna. Pelan-pelan, walaupun tidak mesti sebegitu spontan, misalnya pelan-pelan aja, yang penting apa sesuai dengan jalur atau yang kita perlukan. Nah terus berikutnya yang ingin Ibu sampaikan adalah, kalau tadi KD-nya kompetensi dasarnya, berikutnya adalah tentang tujuan pembelajaran Ibu. Yang ingin Ibu sampaikan, apa sih tujuannya dengan mempelajari Asmaul Husna? Yang pertama adalah menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan Asmaul Husna dengan benar. Nah kan kita mengaku sebagai orang Islam, berarti kita juga harus percaya rukun iman dan rukun. Nah juga salah satunya adalah Asmaul Husna. Kenapa? Ada yang kata Rasulullah, kalau ada yang hafal Asmaul Husna, insya Allah mudah-mudahan bisa masuk surga. Karena kalau kita menghafal Asmaul Husna, artinya kita mengingat sifat-sifat Allah. Nah jadi bahkan orang kita, orang Islam, utamanya laki-laki, atau yang biasanya biasa memakai sebagian Asmaul Husna itu sebagai nama, kan kayak Malik ya lonak ditambahi Abdul Malik, kayak Rahim Abdul Rahim. Nah Abdurrahman, kenapa? Karena Abdul itu artinya hamba. Asmaul Husna Abdul Malik artinya hamba yang maha menguasai atau hamba yang maha merajai. Jadi kalau kita orang Islam laki-laki misalnya namanya kada bagus kalau Malik kerja, karena Malik itu adalah sifat Allah, jadi harus ditambahi Muhammad Malika atau Abdul Malika ya Allah. Kenapa? Karena itu sifat Allah, jadi harus ditambahi kita hamba, jadi Abdul Malik. Kalau Rahim, Abdul Rahim ya lonak, Abdul Rahman. Nah itu biasanya kalau orang Islam rata-rata, kalau yang laki-laki banyak memakai Muhammad atau Ahmad, kalau yang perempuan Nur, atau biasanya misalnya atau istri-istri Rasulullah. Nah kenapa sebuah nama itu merupakan doa? Jadi namanya kadu sajen becari yang bekeren-kerenan ya kalau siapa itu nampi ngali-ngali disambat. Karena di Al-Quran kita atau pian buka di YouTube banyak doa nama-nama Islami yang artinya itu bagus. Misalnya Miftahul Jannah, Yelonak pintu surga. Terus misalnya Nurul Qomaria, cahaya bulan. Kenapa nama itu merupakan doa? Jadi harus menunjukkan arti yang bagus. Orang tua yang memiliki pengetahuan ilmu, jadi Bu tadi salah satunya adalah al-alim, dia tidak akan sembarangan memberi namanya anak, karena anak itu akan menjadi doa bagi dalam kehidupan anaknya lah. Jadi harus bagus nama. Kalau pian misalnya perlu tahu juga nama-nama yang merupakan nama-nama iblis atau nama-nama setan siapa saja, nama surga, nama-nama neraka lah. Jangan karena namanya Nariyah, nah itu kan nama neraka. Masa dinamakan manusia, berarti orangnya penyarikan tuh. Apa namanya sudah Nariyah, panas lah. Jadi namanya harus yang baik. Nurul siapa, boleh ditambah lah. Terus kita bisa mengidentifikasi atau menunjukkan, mengenali cara kita beriman kepada Asmaul Husna dengan cara ini dalam pian pergaulan dalam kelas. Jadi Bu tadi naklah, kalau pian teman berbicara, dengarkan dulu, jangan stop. Aku dulu. Nah nggak usah berebut, karena kita menerapkan sifat asyami bisa ya lonak, artinya kita mendengarkan. Dengarkan dulu pendapat temanmu, bagus tidak, kalau merasa pian kada setuju boleh diinterupsi, berikan solusi yang terbaik. Nah kenapa? Jangan berabut, berdebat itu boleh selama debat itu membawa kepada kebaikan, tidak main
tonjok-tonjokan. Ini beda pilihan dua laki bini berkelahi, apalagi anakku sampai bercerai. Astagfirullah. Aku jar Jerman, aku jar main bola bekarasan. Nah, yang paling penting beberapa kemarin ibu melihat berita di YouTube, ada satu orang di kampung ketika dia mengadakan walimah perkawinan, ibu-ibu tuh tidak satu orang pun penduduk di sana mendatangi perkawinan anak sidin. Kenapa? Ternyata beda pilihan pada saat pemilu. Astagfirullah. Kasihannya jadi bunaklah, beliau sudah begitu banyaknya menggelontorkan uang untuk mengadakan walimah anaknya, ternyata tidak satu orang pun yang datang. Cuman karena itu tadi, beda pilihan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan bekarasan, jangan berkelahian. Boleh mempertahankan pendapat sesuai diri sendiri, tapi harus solutif. Tahu solutif? Memilih-milih ya lonak, pian misalnya ketika mau memilih pemimpin dilihat dulu nih, aku tokohnya kada kenal nih, cari profilnya, misalnya Paman Birin profilnya bagaimana, orangnya banyak uang misalnya loh, duit suka membagi-bagi orang. Nah kalau hati pian menunjuk ke sana ya pilihlah Sidin. Tapi kalau pian memang punya pilihan yang lain, aku hendak memilih misalnya Rudi Arifin atau apa, boleh. Tapi tidak boleh saling bertonjok-tonjokan. Dalam berdebat atau dalam beda pilihan boleh, tapi tidak boleh saling menyakiti, apalagi saling berkelahian. Nah itu rugi kita. Kita berpilih bakal kalahian sidin setelah tuntung pemilu sin bakawanan. Nah kita loh lawan tetangga ada yang sampai berpukul berpatah tamparan. Jadi ibu itulah naklah kalau orang tidak punya pengetahuan yang banyak, tidak punya pikiran yang maju. Boleh berbeda pendapat tapi jangan saling menyakiti, harus saling menghargai. Makanya orang boleh atau orang asing itu mereka sering sekali suka tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini katanya walaupun banyak agamanya, banyak sukunya, tapi tidak pernah ada perkelahian, tidak ada perpecahan. Kita saling menghargai. Sesama agama Islam kita saling menyayangi. Dengan beda yang agama yang lain kita saling menghargai. Naklah tidak memaksakan. Ika masuk agamaku, aku masuk agama ikam, tidak. Seperti dalam surah Al-Kafirun kita masing-masing inya kita tetap jalan. Jadi tidak saling mempengaruhi dan tidak juga saling menjelek-jelekan. Nah, orang baik diwafatkan Allah Ta'ala, dimeninggalkan Allah Ta'ala supaya terjaga imannya, yang memang supaya terjaga perilaku beliau tidak terkontaminasi oleh orang lain. Tapi orang-orang yang jahat, yang musyrikin, yang kafir, yang suka sombong, hidupnya banyak kubur. Bahkan mungkin orang yang sombong itu bahkan lebih banyak hartanya dibandingkan orang yang beriman. Contohnya tuh kayak Haritano Sudibyo, sini di luar Islam tapi hartanya berlimpah. Nah kita tidak tahu, mungkin dia ujiannya, artinya dia diberikan harta yang berlimpah, tapi Allah Ta'ala mengujinya itu apakah orang yang muslim ini begitu diberi harta yang berlimpah dia akan dermawan atau sombong. Meskipun seperti kita lihat dia sering membantu orang lain, tapi kita tidak tahu apakah dia nanti suatu hari akan dapat hidayah, semoga masuk agama Islam. Karena kalau ibunya terang di TV itu dia sering membantu masjid-masjid karena dia memberikan ambulan, memberikan uang untuk orang yang tidak mampu. Sementara kita tahu agamanya bukan Islam. Nah jadi kalau kita menerapkan ilmu tadi al-alim, asyami, al-bashir, kita juga perlu waspada. Dia baik dengan kita selama dia tidak mengharapkan apapun. Boleh kita terima. Selama misalnya kalau dia memberi sesuatu, nah aku berikan ambulan, tapi gitu aku. Nah itu artinya ada mau jangan diterima. Artinya kalau dia memberi kita dengan ikhlas, ya sudah namanya itu rezeki kita. Ya artinya dia memberikan dengan ikhlas, tujuannya yang memang misalnya untuk membantu orang, bukan untuk mengharapkan sesuatu. Nah jadi kita dalam kehidupan ini kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi jangan memanfaatkan orang lain. Kalau kita bermanfaat, kita punya ilmu sedikit. Kalau ibu misalnya sebagai seorang guru, ibu dulu juga pernah seperti di posisi dia pada saat sekolah dapat banyak tugas, banyak PR. Tapi dengan seiring waktu, akhirnya ibu juga seperti kalian terus belajar. Akhirnya selesai,
akhirnya bisa sekolah, bisa kuliah, yang kalau bisa meneruskan pendidikan, yang akhirnya seperti pilih sekarang ibu tidak seorang pun mengira ibu sekarang jadi seorang guru. Karena pada saat ibu sekolah dulu, ibu namanya paling tidak bisa mengaji Al-Quran. Ibu sekolah Hidayatullah itu dengan kelas 1 Sanawiyah, ibu tidak bisa mengaji sama sekali. Ibu mengaji belajar di sana, belajar dari awal Iqra 1 sampai 6. Itu pun setiap sore, ibu kalau ada salah 2 atau 3 kali seminggu ke rumah guru ibu. Beliau bersedia mengajari gratis tanpa embel-embel apapun. Jadi ibu nanti gimana kalau membantu Pian supaya Pian nanti biar bisa mengaji. Mudah-mudahan tidak apa istilahnya jadi amal jariah bagi ibu. Ternyata betul kata ibu sudah rasanya memang tidak sampai selesai Iqra sampai 6, tapi ibu sudah bisa membedakan membaca surah yang pendek-pendek. Misalnya yang kayak di Iqra itu kan sudah agak panjang gitu loh. Nah jadi sudah mulai bisa di sana. Nah yang penting tadi apa, kita tidak berputus asa. Jadi selama orang itu tidak berputus asa, insya Allah yang namanya berkah pasti akan ada. Nah sekarang karena biar kelompoknya sudah ada, sekarang silakan ambil HP-nya masing-masing. Ini tugasnya ibu tuliskan di depan. Lihat kan? Ada 4 pembahasan dari Asmaul Husna. Ini tugas Pian di sini ada 3 aja. Yang pertama adalah kamu cari artinya atau maknanya. Yang kedua, itu cari dalil naklinya atau nas Al-Qur'annya. Atau naklinya. Yang terakhir, penerapannya. Nah, karena tugasnya ada 4, biar orangnya benar, jadi tolong bagi tugas. Misalnya ada yang menulis, ada yang mencari 1 Al-Alim, ada yang mencari Al-Bashir. Nah, jadi tugasnya sama kan? Beberapa kelompok yang cari artinya, nas Al-Qur'annya, sama penerapannya. Bisa dimengerti? Ya sekarang silakan kerjakan. Kalau sudah selesai kita presentasi ke depan. Presentasinya majunya bersama semuanya, satu kelompok bisa 6 orang. Perkenalkan nama kelompoknya, materinya apa, sampaikan dari sana. Jadi kita sumbana. Banyak kita kasih money 200 lagi yang pada nomor balon upload ya kan sampai tanggal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya yaitu Nabila, Aryani, As'an, Hadi, dan Salwa Ibn Hanafi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Qadir. Yang pertama itu ini Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ayat 39 artinya dan mengikuti semua yang baik ada padanya satu dari dia. Dia mengatakan ada yang beras dari laut harapannya Yang kedua Al-Sami, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar.
dan Al-Qur'annya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 120. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Penerapannya: 1. Hanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari perkataan yang buruk. Yang ketiga adalah tafsir, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Dalil atau nas Al-Qur'annya adalah surat Al-Hujurat ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang bersembunyi di langit dan bumi. Allah melihat apa yang kalian kerjakan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan membalas kalian dengan balasan yang layak bagi kalian atau buruk. Penerapannya adalah: 1. Berhati-hati dalam bertingkah laku dan bersikap jeli melihat keadaan sekitar. Al-Khabir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Dan Al-Quran surat Al-Mulk ayat 14. Dan ini yang menciptakan itu sangat mengetahui, dan Dia adalah yang Maha lembut dan Maha mengetahui. Penerapannya: 1. Menghindari perbuatan dosa sekecil apapun. 2. Belajar dengan rajin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Firshun Arsyah. Nama saya Muhammad Faryal. Nama saya Putri Kumalasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 4 sifat Allah dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya adalah sifat Allah yang Maha mengetahui. Berikut ini arti dalil Al-Alim dari ayat Al-Quran. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha memberi keputusan lagi Maha mengetahui. Surah Saba ayat 26. Penerapan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara rajin belajar, tidak berprasangka buruk, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Yang kedua adalah As-Sami. As-Sami artinya sifat Allah yang Maha mendengar. Berikut ini arti dari As-Sami dari ayat Al-Baqarah. Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan yang buruk dan dikatakan dengan benar, dan buruk untuk meninggalkan keadaan kejahatan seseorang, kecuali ia adalah orang yang dianiaya dan ingat Allah senantiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nisa ayat 148. Penerapan ilmu sifat As-Sami dalam kehidupan sehari-hari, yakni selalu mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor, dan tidak memanfaatkan sepertinya pembicaraan sia-sia atau berpuji. Yang ketiga, Al-Basir artinya adalah sifat Allah yang Maha melihat. Berikut ini arti dalil Al-Basir dari ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 18. Penerapannya yakni berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku. Artinya adalah sifat Allah yang Maha mengetahui. Ini arti dari dan Allah melihat terhadap apa yang dikerjakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa yang tidak sempurna. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan yang menggunakan hati dengan hormat asmaul yang pertama ada al-alim, artinya yang maha mengetahui. Ada Al-Quran dalam menyatakan al-alim. Hadis surah Al-Baqarah ayat 56 yang berbunyi, "Ataquluna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafi'a." Allahu as-sami'ul alim. Sifat al-alim dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara tidak berbohong, berlaku jujur, rajin menuntut ilmu. Selanjutnya ada Sami. Sami artinya yang maha mendengar. Contoh ayat Al-Quran yang menyebutkan Asami, sesungguhnya dia adalah maha mendengar yang maha mengetahui. Sifat Asami dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga lisan, menjaga pikiran, dan menjaga Yang ketiga ialah Al-Basir, artinya yang maha melihat. Ayat Al-Quran yang menyebutkan Al-Basir adalah, sungguh Allah maha mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di surah ayat ke-18. Beberapa sifat Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari untuk menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik, menjauhi perbuatan dosa, dan senantiasa beramal baik. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ialah penerapan sifat al-kabir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat mengerjakan ujian, di dalam membaca soal, belajar dengan rajin. Assalamualaikum Perkenalkan, kamu dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kali ini kami akan membawakan materi tentang Asmaul Husna. Seperti yang kita tahu, Asmaul Husna terbagi menjadi 99 nama-nama Allah. Nah, kali ini yang akan kami presentasikan ada 4 yang sudah diberi arahan oleh ibu tadi. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Dalil nasnya terdapat pada surah Al-Imran ayat 92, surah Al-Ahzab ayat 40, dan surah An-Nur ayat 41. Contoh sifat yang meneladani Asmaul Husna Al-Alim ialah rajin menuntut ilmu, orang yang jujur, dan bertindak benar. Surahnya berbunyi, Hal yang kedua ada Asmaul Husna As-Sami yang akan dibacakan oleh Sabrina Ramadhani. As-Sami artinya maha mendengar. Dalilnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 200. Dan sifat yang meneladani Asmaul Husna As-Sami ialah menjadi pendengar yang baik, menjadi orang yang patuh pada perintah Allah, menjaga lisan dan kata-kata kotor. Asmaul yang ketiga adalah Al-Basir, artinya maha melihat. Dari nasnya terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 18. Contoh sifatnya dari Asmaul Husna Al-Basir ialah berhati-hati dalam bertingkah laku, menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja, menjauhi perbuatan dosa.
Akabir artinya maha mengetahui dan maha teliti. Dalilnya terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13, teliti dalam mengerjakan tugas, teliti dalam berucap, mengetahui diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salah-salahnya itu dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 5 dari Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. 1. Al-Alim, artinya Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu yang terdekat maupun yang atau mengetahui apa-apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Artinya kamu sekali contoh ayat Al-Quran yang menyebutkan Al-Alim. Artinya kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh kebijakan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang. Surah Al-Imran ayat 4. Ya, berikutnya. Ada di Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 12. Tuhan manusia dia punya kamu kalau dalam zaman kamu ada orang sebenarnya kamu saling mengenal dunia yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kamunya Allah dan berhati-hati dalam melakukan segala hal. Dua, menyadari bahwa Allah Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kelompok terakhir harus disimak karena habis ini kita masuk ke penutup. Ada beberapa pertanyaan nanti yang Ibu berikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin meminta teman-teman semua mengizinkan kami untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai 4 dari salah satu Asmaul Husna atau nama baik Allah. Sudah siap? Untuk hal ini saya serahkan kepada teman-teman saya, waktu dan tempat saya kami.
Pertama, Al-Alim. Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik terlihat maupun tersembunyi, atau mengetahui hal yang sudah terjadi ataupun belum. Allahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Mujadilah Asami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar, yakni dapat mendengarkan suara-suara pendahulu alam semesta, baik getaran-getaran dan tinggi. Wallahu sami Sami'un alim. Artinya sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 256. Cara penerapannya ialah selalu menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang berdoa dengan yakin bahwa Allah mendengar semua doa, menjaga lisan. Al-Basar adalah artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat segala sesuatu, mau nyata ataupun gaib. Allah bima ta'maluna basir. Apa yang kamu lakukan. Cara penerapannya menjaga perbuatan agar selalu dalam kebaikan, tidak ingin menyakiti orang lain, menolong orang membutuhkan. Yang terakhir ada Al-Kabir. Al-Kabir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan sangat detail, termasuk rahasia yang tersembunyi sekalipun. Ala ya'lam dalam artinya dialah yang Maha tahu segala sesuatu, Maha teliti. Cara penerapannya adalah tidak mudah tertipu dengan kepalsuan dan menghindari perbuatan dia. Quran surah Al-Mulk ayat 14. Baik, tidak terasa sudah berakhirlah hasil kerja kelompok kami yang bisa kami sampaikan di pada presentasi kali ini. Sekali lagi mohon maaf, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kami mohon maaf untuk kembali ke tempat. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita saksikan. Bisa dipahami tentang materi Asmaul Husna? Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapkan pelan-pelan, walaupun misalnya tidak semuanya. Dan utamanya dalam pergaulan sekolah, di kelas, serta di lingkungan juga itu sangat berhubungan. Kalau kita menerapkan beberapa sifat Asmaul Husna, kita akan selalu membatasi gerak kita, mendengarkan telinga kita yang baik-baik, melihat mata yang baik-baik. Kenapa itu sesuai dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan? Siap, alhamdulillah. Yang namanya belajar itu memang tidak bisa langsung misalnya mengerti. Itu namanya ilmu. Selama kita tidak putus asa, insya Allah kita akan terus barakah ya. Karena kalau sekarang kalian ngerti, ada masalah, yang penting jangan putus asa. Belajar terus belajar. Lewat HP, lewat buku, lewat internet. Selama ilmu itu baik, artinya ilmu yang bersifat membawa kebaikan, bukan ilmu hitam, bukan ilmu sihir, ilmu santet. Nah, itu jangan. Ilmu yang bersifat seperti agama kita, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, itu akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kan kita orang Islam itu setelah kita meninggal, termasuk ada 3 yang kita tinggal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Nah, jadi insya Allah semuanya akan mati, tapi yang 3 itu akan tetap di dunia kita. Demikian hari ini pembelajaran Ibu dapat Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Kita ucapkan sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.